Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Cinitra Marbella dengan NIM 08011382328889. Di sini saya akan menjelaskan tentang perintah-perintah yang terdapat pada CMD. Yang pertama yaitu ada perintah date. Fungsinya yaitu digunakan untuk menampilkan tanggal, bulan, dan tahun. Contohnya, kita buka CMD. Kita ketikkan date. Maka tanggal hari ini akan muncul di sini, beserta harinya dan bulan tahun. Kemudian yang kedua ada time. Fungsinya yaitu digunakan untuk menampilkan waktu. Contohnya, time. Maka jam sekarang akan muncul di sini, yaitu jam 18:20. Yang ketiga, ada perintah cal. Fungsinya yaitu digunakan untuk menampilkan kalkulator. Contohnya yaitu maka akan muncul di layar berbentuk kalkulator. Di sini bisa kita coba. Yang keempat, ada perintah color. Fungsinya digunakan untuk mengganti warna teks pada CMD. Di sini saya mencoba contoh color 3. Baik, contohnya seperti ini. Color. Maka teks atau tulisan pada CMD akan berubah warna menjadi warna biru, karena 3 itu untuk warna biru. Yang kelima ada perintah tree. Fungsinya yaitu digunakan untuk menampilkan struktur dalam folder dalam bentuk diagram pohon. Contohnya, kita tuliskan tree. Maka diagram pohon dari penyimpanan kita akan muncul di sini. Yang keenam ada perintah var. Fungsinya yaitu digunakan untuk menampilkan versi pada sistem operasi. Contohnya, ini akan tampil versi sistem operasi yang kita gunakan, seperti Microsoft Windows versi 10. Yang ketujuh ada MD. Perintah MD digunakan untuk membuat sebuah folder. Contohnya, di sini saya membuat MD catatan kuliah saya. Tulis catatan kuliah saya. Untuk mengetahui apakah folder yang kita buat tadi sudah ada atau belum, kita menggunakan perintah dir, yaitu digunakan untuk menampilkan folder atau direktori. Contohnya, kita ketikkan di sini dir. Maka folder yang kita buat menggunakan fungsi MD ini akan tampil pada direktori folder. Ini dia contohnya. Yang kesembilan ada fungsi ren, yaitu digunakan untuk mengubah nama folder. Misalnya, contohnya yaitu saya ingin mengubah nama folder catatan kuliah saya menjadi, pertama kita tulis dulu nama folder yang ingin kita ubah. Spasi, ketikkan nama yang akan kita ubah atau nama. Kan di sini tadi ada catatan kuliah saya. Nah, ini ketikkan nama yang ingin kita ubah. Contohnya, my enter.
Untuk mengeceknya kembali, kita menggunakan fungsi dir. Apakah folder sudah berubah atau belum? Folder yang semula tadi, yaitu catatan kuliah saya yang saya buat menggunakan perintah md, dan kemudian diubah menjadi my catatan ayah, maka saat kita cek menggunakan fungsi dir akan berubah, yaitu berubah menjadi my catatan ayah. Yang ke-10 ada perintah ifconfig. Fungsinya yaitu digunakan untuk menampilkan konfigurasi IP dari laptop atau komputer yang kita gunakan. Contohnya yaitu sini kita ketikkan ifconfig. Maka alamat IP address kita akan muncul di sini, yaitu 192. Kemudian yang ke-11 ada perintah sistem info. Fungsinya digunakan untuk menampilkan informasi sistem komputer atau laptop yang kita gunakan. Contohnya sistem info. Nah, secara otomatis sistem informasi yang kita gunakan akan muncul di sini, seperti hostname-nya, name Microsoft-nya, kemudian konfigurasinya, manufaktur, kemudian sistem type, sistem model, atau sistem lokalnya, input time zone-nya. Di sini juga ada virtual memory, max size, ada juga network card-nya. Yang ke-12 ada perintah pad. Fungsinya digunakan untuk menampilkan pad pencarian untuk file. Contohnya, kita ketikkan di sini pad. Atau bisa juga kita ketikkan pad my catatan. Maka di sini akan muncul pencarian yang ingin kita gunakan. Yang ke-13 ada perintah title, digunakan untuk mengubah nama Windows dengan nama baru atau mengubah nama command win cmd-nya dengan nama lain atau nama baru. Contohnya, ini kita tuliskan title. Di sini tertulis command from it. Setelah kita ganti titelnya, yaitu saya ubah menjadi Alia, maka secara otomatis title di sini akan berubah menjadi nama yang saya ketikkan tadi. Yang ke-14 ada fungsi del. Fungsinya yaitu digunakan untuk menghapus suatu file. Contohnya, del spasi ketikkan file yang ingin kita hapus. Atau ingin menghapus sebuah file atau folder. Contohnya seperti ini. Del atau kita kan tadi saya sudah di directory folder saya ada folder my catatan. Nah, di sini saya akan menghapusnya menggunakan fungsi del. Del spasi sini my catatan. Secara otomatis my catatan akan terhapus. Kita Nah, di sini akan muncul my catatan, are you sure ingin menghapusnya? Kita ketik yes. Kita bisa mengeceknya menggunakan fungsi dir tadi. Nah, secara otomatis yang catatan ini akan terhapus.
Yang ke-15 ada fungsi CLS atau Clear Screen. Fungsinya yaitu digunakan untuk menghapus semua teks dari layar command window. Di sini saya akan contohnya seperti ini, kita ketikkan CLS, enter. Maka semua pencarian atau semua perintah yang kita gunakan tadi akan secara otomatis terhapus di command window. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai perintah-perintah yang ada pada CMD. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.